Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 akan segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan batu badan. Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, rok, rok. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara bahwa pasukan siap mengikuti upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, rok, tegak, rok. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Komunitas kita dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenal jasa para pahlawan kita, terutama pahlawan pendidikan, mengenai kita mulai. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat serta usaha mengantarkan rakyat Indonesia ke depan itu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar pelajar diulang oleh seluruh siswa. Ikrar pelajar. 1. Kami pelajar Indonesia. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami pelajar Indonesia. Menghayati dan mengamalkan Pancasila. Dan taat pada Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kami pelajar Indonesia. Tanpa kami mengabdi pada negara. Demi pembangunan bangsa dan negara. 4. Kami pelajar Indonesia. Taat pada orang tua, para pendidik, pemimpin negara, serta menjauhi permusuhan terhadap teman. 5. Kami pelajar Indonesia. Bertekad belajar sungguh-sungguh. Demi nusa dan bangsa. Dan untuk masa depan kami. Amanat terlihat pada rapat komisi harga. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 032 Ibu Sati Kurniati, serta yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru beserta staf SD 032 Tiril, dan yang Ibu banggakan siswa-siswi kelas 1, 3, dan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita berikan apresiasi untuk petugas upacara pada pagi hari ini, karena telah bertugas dengan baik, dan kelas 1, kelas 3, dan 5 juga sudah mengikuti upacara dengan baik juga dengan tertib. Sebelumnya, izinkan Ibu untuk memberikan amanat sedikit sebagai pembina upacara mengenai sikap tanggung jawab. Nah, kalian kan sebagai siswa itu di SDN Tilil ini pasti harus memiliki sikap tanggung jawab. Yang kalian tahu tanggung jawab kalian sebagai siswa apa aja? Hah? Apa? Sebutkan. Coba kelas 5 apa? Tanggung jawab kalian sebagai siswa apa? Belajar. Terus apa lagi? Hah? Ya, melakukan apa? Tadi kan? Ya, melakukan dengan yang baik. Terus menjaga kebersihan sekolah, menjaga kebersihan kelas. Itu termasuk contoh tanggung jawab kalian sebagai siswa. Nah, kalau misalnya kalian nih
di kelas. Kan walaupun kelas kita itu ada dua shift ya, ada pagi dan ada siang, ada ganjil dan genap ya. Nah, kan kita masuk pagi nih hari ini. Nah, nanti berarti harus menjaga kebersihan. Walaupun kita hari ini nggak piket gitu di kelas, tapi kita juga harus menjaga kebersihan. Kan kalau misalkan kita mau belajar, masa di kelasnya kotor gitu kan, banyak sampah, nyaman nggak kalau ada sampah? Enggak kan? Nah, makanya kita harus saling menjaga kebersihan di kelas agar sama-sama nyaman. Kalau misalnya sebelum keluar kelas juga bersihkan dulu, lihat dulu di bawah mejanya ada sampah atau tidak. Jangan dulu menunggu diperintahkan oleh wali kelasnya atau guru yang lainnya. Buang itu tolong, gitu bersihkan sampahnya. Harus sadar dalam diri sendiri, ada sampah buang gitu, walaupun bukan punya sendiri. Karena suka ada itu ada sampah di bawah mejanya, tolong buangkan. Itu mah bukan punya saya bu, dan itunya suka kayak gitu nggak? Suka nggak ngerasa deh kamu bukan punya aku, jadi kamu buang sampahnya. Padahal kan kelasnya kelas bareng-bareng, dipakainya bareng-bareng. Berarti harus saling menjaga, walaupun itu bukan punya diri kita sendiri gitu. Terus contoh lain juga tanggung jawabnya itu menjaga kebersihan kamar mandi. Kalau kalian sudah menggunakannya, kan kamar mandi itu digunakannya bukan cuma buat satu atau dua orang, tapi kan dipakai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau misalkan ada kalian nih buang air kecil atau buang air besar, terus belum bisa cebok gimana? Berarti kan harus nggak dibanjur juga, suka menimbulkan bau yang nggak enak ya. Suka kan kayak gitu, bau kan di kamar mandinya, berarti itu ada orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya kalian harus sadar diri sendiri gitu, harus berarti karena saya udah buang air kecil, sudah buang air besar, ya siram gitu bekasnya, jangan sampai merugikan orang lain yang selanjutnya gitu. Nah, contoh lain juga, kalau di rumah nih, kalian punya tanggung jawab sebagai anak orang tua kalian. Contohnya apa? Kalau di rumah, membersihkan tempat tidur, terus membantu orang tua, terus apa lagi? Patuh, nurut ya sama orang tua. Nah, itu termasuk contoh tanggung jawab kalian sebagai anak di rumah. Terus juga ada tanggung jawab kita sebagai hamba Allah gitu, sebagai umat Islam. Berarti apa tanggung jawab kita? Apa yang harus kita lakukan? Sholat. Terus apa lagi? Zakat, zikir, berdoa. Terus apa lagi? Mengaji. Nah, itu kewajiban kita yang kewajiban kita yang harus dilakukan sebagai tanggung jawab kita sebagai umat Islam gitu. Nah, sekian amanat dari Ibu ya, semoga bermanfaat untuk kalian dan dalam diri kalian sadar akan tanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasional dan mewakili oleh seluruh peserta upacara.
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kepala pemimpin upacara kepada pimpinan upacara bahwa upacara telah selesai.
Penghormatan pemimpin upacara kepada pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara dan dewan guru beserta staf meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Pemimpin upacara